Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Ada banyak hal dalam kehidupan kami, ada banyak perkara dalam kehidupan masyarakat kami yang membuat kami bertanya apa yang sedang terjadi. Tampaknya banyak orang yang kehilangan arah. Itu sebabnya kami rindu pada hari ini kami mendapat pencerahan bagaimana sikap kami dalam perubahan besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Apa yang menjadi pegangan kami, apa yang harus kami lakukan. Berbicaralah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkan. Dan hamba sangat percaya kehadiran-Mu di ruang di mana kami berada membuat kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali. Kami semua dengan penuh perhatian, penuh konsentrasi dapat menikmati firman-Mu dan mendapatkan pencerahan daripadanya. Semua kami diberkati oleh pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Satu waktu, saya dengan keluarga berjalan-jalan ke sebuah mall yang sudah lama sekali tidak kami kunjungi. Saya terperanjat, mall ini sudah direnovasi. Lantainya seperti marmer, kamar mandinya direnovasi, semuanya seperti hotel bintang 5. Banyak restoran, toko, kafe kelas atas ada di sini. Di satu kafe, kami masuk dan saya minum kopi tiam. Harganya Rp21.000. Tidak lama sebelumnya, saya pergi ke Singapura dan minum kopi tiam di sebuah kafe yang populer. Harganya hanya Rp14.000. Maka saya kemudian melihat perkara mall Jakarta tidak ketinggalan dengan Singapura ataupun kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Tetapi kopi tiam Rp21.000 di Jakarta, Rp14.000 di Singapura. Sedangkan penghasilan rata-rata masyarakat Singapura 5-10 kali lipat dari penghasilan kita di Indonesia. Di sebuah pasar di pinggiran kota Jakarta, di mana saya melayani, mendapat uang Rp50.000 saja adalah perjuangan dari pagi sampai sore hari. Sulit juga hidup di Jakarta. Kota Jakarta yang mempertontonkan mall, barang dan jasa dihuni oleh sebagian besar masyarakatnya yang berjuang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehidupan di kota-kota besar yang semakin materialistik, yang semakin menekankan hidup kebendaan, mungkin membuat kita merasa terpinggirkan, mungkin kita merasa seperti dibiarkan sebagai anak yatim piatu, tidak punya daya, tidak punya kekuatan menghadapi kehidupan. Dalam keadaan seperti ini, saya merasa perlu kita merenungkan bersama bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Walaupun keadaan di sekeliling kita terasa begitu menekan, ada banyak hal yang kita pergumulkan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kita membutuhkan satu referensi yang kokoh. Dan referensi yang kokoh itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24 sampai dengan 28. Roma 8 ayat 24 sampai dengan 28. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dua ayat permulaan, ayat 24 dan ayat 25, berbicara tentang pengharapan. Dua ayat berikutnya, ayat 26 dan 27, berbicara tentang doa.
Dan dalam ayat terakhir, ayat 28, Tuhan menjanjikan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jadi berdasarkan rambu-rambu firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang pengharapan, tentang doa, dan segala yang baik yang dilakukan Tuhan untuk kita. Pertama, tentang pengharapan. Dalam banyak kesempatan berbicara tentang firman Tuhan, apabila saya menyinggung kata pengharapan, sering saya mengatakan bahwa orang yang hidup tanpa pengharapan akan gampang sekali bunuh diri. Jangan salah saudara, bukan orang yang bergumul, menderita, bergumul karena sakit penyakit, orang yang miskin, orang yang tertekan dalam hidupnya, yang bisa bunuh diri, tidak. Orang yang tampaknya tidak berkekurangan, orang yang punya jabatan dari keluarga yang baik, bisa juga bunuh diri apabila dia tidak punya pengharapan. Itulah yang bisa terjadi dalam masyarakat yang kehilangan arah. Seorang tidak tahu lagi apa yang dia buat. Dia berjalan ke kanan, kok tampaknya juga tidak menyenangkan. Berjalan ke kiri, bukan ini yang kucari. Berjalan ke depan, bukan ini juga. Kebingungan, rasa frustrasi membuat seorang bunuh diri karena orang itu tidak punya pengharapan. Dan saya katakan, orang yang bunuh diri masuk neraka, saudara. Oleh karena itu, jangan coba-coba pikir untuk bunuh diri. Firman Tuhan yang baru kita baca berbicara tentang pengharapan. Bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang dilihat. Pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan perjalanan kehidupan yang indah. Bukan harta yang memang tidak bisa memberikan sukacita damai sejahtera. Tetapi ada satu kedamaian batiniah. Ada suara hati yang bersorak-sorak memuji Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Janji ini bukan sesuatu yang datang nanti, saudara, bukan. Tetapi di sini dan pada saat ini, sekarang juga Tuhan memberikannya bagi setiap orang yang mau hidup bersama Yesus. Manusia memang hidup dalam tekanan, dalam permasalahan, dalam pergumulan. Mana ada orang yang hidup tanpa ada masalah? Semua orang, semua keluarga, semua masyarakat punya masalah sendiri-sendiri. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, di sana ada kedamaian hati kita. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah janji Tuhan yang kita bisa berharap padanya, saudara. Allah tempat perlindungan kita dari segala masalah pergumulan, dari kekacauan, dari kebingungan, dari rasa frustrasi, apapun juga. Allah tempat perlindungan, dan Dia juga sumber kekuatan kita. Bersama Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru untuk hidup dalam situasi yang bagaimanapun. Walaupun angin ribut terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun masalah demi masalah kita hadapi, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah penolong kita pada masa kesesakan kita. Dunia boleh berguncang, gunung boleh terlempar dari tempatnya, kekacauan boleh terjadi di tengah masyarakat, tetapi Tuhan menjanjikan perlindungan. Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita. Inilah pegangan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Selanjutnya saya beralih pada pokok tentang doa. Banyak sekali orang Kristen belum menyadari betapa penting arti dari sebuah doa. Doa adalah komunikasi antara seorang Kristen dengan pusat kekuasaan di alam semesta ini. Komunikasi dengan Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segenap isi. Perkara besar terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi pada waktu orang percaya mengetuk hati dan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan punya banyak kesaksian tentang doa. Saya sendiri dengan istri berdoa di pagi hari sekitar 1 jam. Kami berdoa tentang pelayanan, tentang keluarga, saudara, teman, jemaat yang sakit, yang memiliki pergumulan, dan lain sebagainya. Kalau saya hitung-hitung, sebagian besar doa itu sudah terjawab. Ada beberapa bagian doa lain yang terus kami doakan. Ada juga yang membutuhkan waktu yang lama bagi jawaban. Saya teringat akan seorang hamba Tuhan, namanya George Muller.
Dia adalah pendiri panti asuhan untuk yatim piatu di kota Britain, Inggris pada masa lalu. Dia mendirikan panti ini dengan uang Rp10.000 plus doa. Ada sesuatu yang istimewa tentang beliau. George Muller tidak pernah meminta uang, meminta dana untuk kelangsungan panti asuhan itu. Tidak seperti sekarang, di mana dalam kasus seperti itu, orang suka bikin proposal dan minta sumbangan dari donatur. Tetapi yang dilakukannya adalah berdoa pada lututnya. Dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dan dia mencatat doa-doa yang disampaikannya dan jawaban dari Tuhan. Ada ribuan doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Pada satu kali, panti asuhannya tidak lagi memiliki bahan makanan dan susu bagi anak-anak. Apa yang dilakukannya? Ia kembali berlutut dan minta pertolongan dari Tuhan. Di tengah pagi buta, ada dering telepon. Seorang pengusaha toko roti berkata, "Pak," katanya, "saya tidak bisa tidur semalaman. Saya seperti digerakkan untuk memberikan roti kepada panti asuhan Bapak. Apakah saya boleh mengirimnya?" Tentu saja, George Muller mengatakan, "Silahkan, kami akan terima dengan senang hati." Sesudah matahari terbit pagi hari, ada ketokan di pintu. Ternyata ada satu truk pengangkut susu mengalami kemacetan di dekat pantinya. "Pak, apakah Bapak bersedia mengambil sebagian dari susu yang ada di truk? Karena kalau saya biarkan, nanti akan basi." Kembali George Muller mengatakan, "Terima kasih, kami senang hati menerimanya." Itulah contoh bagaimana George Muller berdoa dan Tuhan menjawab doa. Saya ingat lagi ada sebuah cerita. Seorang tentara yang baru dipecat di Amerika. Ia seorang yang suka memberitakan Injil. Saya tidak tahu apakah ia dipecat karena terlalu banyak bicara soal Injil dalam kesatuannya. Meninggalkan asramanya, satu-satunya jalan pulang, ikut menumpang mobil yang lain. Dia angkat tangannya kalau ada mobil yang sedia memberi tumpangan. Ketika sebuah mobil merek Cadillac lewat, mobil yang mewah, mobil yang mahal, mobil itu berhenti. Pengemudinya tampaknya orang yang kaya. Dengan penuh ucapan syukur, tentara ini naik mobil. Dan kemudian mereka berbincang-bincang. Pada waktu tentara ini mau turun di satu tempat, ia mengatakan, "Apakah Bapak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak?" Pengemudi itu terkejut, memberhentikan mobil. Dan si mantan tentara berpikir, jangan-jangan dia mau menyuruh aku keluar dari mobil itu dengan permintaannya yang lain dari biasa itu. Tetapi tidak, pengusaha itu diam di depan stang setiurnya. Ia menangis dan mengatakan, "Ya, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Ia memberikan kartu nama dan berkata, "Kapan-kapan kalau ke Chicago, kunjungi aku di kantor." Waktu berjalan 5 tahun kemudian, mantan tentara ini sudah punya usaha sendiri. Pada satu kali ia berkunjung ke Chicago dan mengunjungi alamat yang ada di kartu nama. Ada tulisan besar, Hanover Incorporated. Nama pengusaha itu adalah Hanover. Kepada satpam dikatakannya, ia mau bertemu dengan Mr. Hanover. Ini kartu namanya. Dan orang itu seperti terkejut. Sesudah menelepon, dia mengatakan, "Bapak dipersilahkan ke ruang direktur utama." Dan ia masuk ke ruang direktur utama. Ia tidak ketemu dengan Bapak Hanover. Tetapi sebaliknya, ia bertemu dengan Ibu Hanover, yang ternyata adalah direktur utama dari perusahaan itu. Bertanya, kenapa ia mau ketemu dengan Pak Hanover. Ia bercerita tentang bagaimana ia menumpang dengan Pak Hanover 5 tahun yang lalu. Bapak itu sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tiba-tiba Ibu Hanover menangis, dan ia berkata, "Aku tahu, doaku selama ini sudah dijawab oleh Tuhan. Aku sudah berdoa begitu lama agar suamiku diselamatkan. Terima kasih, ia sudah diselamatkan." Ia berkata, Pak Hanover sudah tidak ada lagi. Pada hari ia memberi tumpangan itu, ia mengalami kecelakaan lalu lintas dan tewas. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seorang yang berdoa bagi keselamatan suaminya yang sudah tewas, ia baru mengetahui suaminya diselamatkan sesudah suaminya 5 tahun meninggal dunia. Ada lagi sebuah kesaksian doa dari sebuah pos penginjilan di Afrika. Ada seorang dokter perempuan yang melayani di sebuah panti yatim piatu, merangkap rumah sakit kecil di sebuah daerah yang agak terpencil di Afrika.
Pada satu waktu, ada seorang ibu yang mau melahirkan dan dioperasi di sana. Ia bawa anak kecil berusia 2 tahun. Operasi dilakukan, tetapi sayang, ibu ini meninggal. Anaknya lahir, tetapi prematur. Berarti bayi yang baru lahir ini perlu disediakan pemanas. Kalau tidak, dalam sehari semalam, ia akan bisa meninggal dunia. Masalahnya, termos karet untuk air panas, satu-satunya di tempat itu, sudah rusak. Ibu dokter mengajak anak-anak untuk berdoa. Seorang anak berusia 10 tahun berdoa, Tuhan Yesus, berilah sebuah termos karet untuk bayi yang baru lahir. Dan berikan juga sebuah boneka untuk adik kecil itu. Sang dokter yang berasal dari Inggris ini mengatakan, aku tidak bisa berkata amin kepada doa itu karena terlalu jauh dari jangkauan pikirannya. Kalau tadinya ia ada di kota besar, tentu permintaan seperti itu adalah masuk akal. Tetapi ini mereka berada di daerah yang agak terpencil. Sore hari, ada ketukan di pintu kamar ibu dokter. Ternyata ada bingkisan pos baru datang. Dia cepat keluar. Truk yang membawa bingkisan sudah pergi. Yang tinggal di sana adalah sebuah bungkusan yang agak besar. Bersama anak-anak yang membuka bungkusan itu. Ia mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Ternyata ada sebuah termos karet untuk diisi air panas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anak usia 10 tahun yang tadi berdoa, kemudian mengatakan, kalau Tuhan sudah mengirimkan termos karet, pasti ada boneka. Dia periksa lagi dari berbagai barang yang lain. Ternyata ada sebuah boneka untuk anak kecil. Luar biasa, saudara. 2 anak usia 10 tahun yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Pengalaman-pengalaman doa ini kiranya menambah semangat kita untuk berdoa. Sehingga pada gilirannya kita juga bisa menyaksikan bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Saya percaya banyak pendengar siaran ini punya pengalaman khusus tentang doa. Bagikanlah itu pada saudara-saudara yang lain. Karena pada waktu ini kita sangat membutuhkan kekuatan doa. Apapun masalah yang kita hadapi di sini, jangan lupa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ia bersedia menjawab doa kita. Apapun masalah kita, apakah masalah sakit penyakit, apakah masalah usaha dan pekerjaan, apakah masalah hidup berkeluarga, masalah teman hidup, dan lain-lain sebagainya. Baik, mari kita beralih ke pokok terakhir. Dalam segala hal, Tuhan melakukannya untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 saya bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang kita alami sebagai anak Tuhan, semuanya itu dirangkai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Tidak ada perkataan sial, tidak ada perkataan gagal bagi orang yang sudah percaya. Kalau satu waktu saudara merasa gagal dalam pekerjaan atau usaha, saya senang dengan sebuah ungkapan bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Amin, saudara. Sebentar lagi ada waktunya. Lewat kegagalan itu Tuhan sedang mempersiapkan keberhasilan. Saya ingat cerita tentang pengalaman Presiden Abraham Lincoln dari Amerika Serikat. Ia sebenarnya orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam usaha. Tampaknya apapun yang dilakukannya itu selalu tidak berhasil. Sampai dengan pada akhirnya ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan menceritakan kesaksiannya. Sebelumnya ia adalah seorang pengusaha, tetapi ia melakukan segala upaya apapun menurut cara dunia untuk meraih keuntungan. Pada satu waktu ia terlibat dalam satu perkara dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia, oleh keluarga, karena anak-anaknya pun tidak menunjukkan rasa simpati kepadanya. Tetapi puji Tuhan, penjara merubah kehidupannya secara total. Dia menerima Yesus di dalam penjara, dan sesudah keluar dari penjara, ia menjadi hamba Tuhan yang diberkati. Ia melayani dari penjara ke penjara. Saya kenal lagi seorang saudara yang juga seorang pengusaha. Dalam keberhasilan, ia tidak peduli akan perkara rohani. Sampai satu ketika, perusahaannya bangkrut. Bahkan ia masih punya hutang di bank. Keterpurukan hidup ini membuka mata rohaninya, sehingga ia juga menjadi hamba Tuhan. Tidak ada sial, tidak ada kegagalan. Tetapi dalam segala hal, Tuhan melakukannya untuk kebaikan kita.
Alangkah indahnya saudara hidup bersama Yesus. Di sana ada pengharapan, di sana ada doa yang dijawab, di sana Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tetapi saya mau katakan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan dengan jelas, bahwa orang-orang yang menikmati fasilitas itu sudah punya Roh Kudus di dalam hatinya. Inilah dia menjadi kuncinya saudara. Apabila saudara pada saat ini merasa belum didiami oleh Roh Kudus, ini adalah satu kesempatan yang indah. Semua kita berhak untuk menerima anugerah Roh Kudus. Tetapi, apa yang perlu kita lakukan saudara? Bertobat di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosa perbuatan kita yang sesat selama ini. Tuhan akan berbelas kasihan dan Ia menganugerahkan Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam hati kita. Ketika kita didiami oleh Roh Kudus, maka ada satu pengalaman rohani yang baru. Kita melihat dunia ini dengan satu kacamata baru, kacamata rohani. Di tengah-tengah pergumulan, keadaan, tekanan hidup dan lain sebagainya yang kita hadapi pada masa kini, saudara merasakan ada satu kelegaan. Itu adalah satu tanda bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Percayalah, pergumulan lepas pergumulan, masalah lepas masalah, Tuhan sediakan jalan keluarnya. Ada amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, saudara merasakan ada kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati saudara, mengingatkan saudara akan dosa-dosa saudara selama ini, jalan tersesat selama ini. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Terima kasih akan lawatan Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba jalan tersesat selama ini. Aku sungguh menyesali kehidupan lama. Ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit luka jiwa, ada trauma masa lalu, ada rasa benci yang amat sangat, dendam yang mendalam kepada seseorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, yang setiap kali saudara mengingat mereka, saudara kehilangan damai sejahtera. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus lawat saudara-saudara kami yang memiliki akar pahit luka jiwa dalam batinnya, karena ada orang-orang membuat perkara-perkara yang jahat di dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa cabut akar pahit, tetapi Yesus Engkau sanggup. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu kami harapkan, agar saudara-saudara kami diberikan kekuatan untuk mengampuni. Dengan demikian, damai sejahtera dan sukacita kembali timbul dalam hatinya. Bagi saudara-saudara yang hidup di kota besar, saya berdoa bagi saudara, tolong semua kami, anak-anak-Mu yang hidup di kota-kota besar yang semakin materialistik. Kami sering menganggap sebagai orang yang terpinggirkan di hutan beton di kota-kota besar. Biarlah firman-Mu pada hari ini mencelikkan mata rohani kami, bahwa Engkau Yesus amat hadir dalam kehidupan kami. Berikan kami makanan, minuman, pakaian yang cukup, apapun kebutuhan kami, dan jauhkan kami sikap mencintai harta dan benda. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam hidup keseharian, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kehidupan rumah tangga. Bagi saudara yang sakit, silahkan tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit Anda, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan tolong saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sesuai dengan Markus pasal 16, Engkau berfirman bahwa ketika Injil diberitakan, ada mujizat, ada kuasa kesembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara kami. Pada akhirnya hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini. Berkati mereka dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, dalam hidup keseharian mereka, sehingga kami sama-sama merasakan betapa besar berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.